Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya untuk pagi hari ini? Semoga sehat semua ya. Nah, baik teman-teman, di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Helawa Abek selaku mahasiswi D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik teman-teman, sebelumnya di sini saya akan melakukan edukasi yang terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Nah, baik untuk teman-teman, ada yang tahu tidak definisi dari kesehatan reproduksi? Ada yang tahu? Nah, baik teman-teman, kalau ada yang tahu boleh ya di komen di kolom komentar. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan ya untuk mengenai definisi kesehatan reproduksi. Nah, jadi untuk kesehatan reproduksi ini, kesehatan yang reproduksi yang menurut Konferensi Kependudukan di Kairo (ICPD) adalah keadaan sehat menyeluruh yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial. Nah, ini bukan sekedar tidak ada penyakit atau gangguan di segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsinya, dan proses reproduksi itu sendiri. Nah, dengan demikian, kesehatan reproduksi disimpulkan bahwa setiap orang dapat memiliki kehidupan seks yang aman dan menyenangkan, serta memiliki kemampuan reproduksi dan memiliki kebebasan menetapkan kapan dan seberapa sering ingin bereproduksi. Nah, sedangkan makna dari fungsi reproduksi yang baik adalah tidak adanya kelainan anatomis dan fisiologis pada organ reproduksi baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Nah, ini juga fungsi dan dengan kelenjar endokrin yang baik. Nah, hal ini akan tercipta apabila seseorang memiliki landasan psikis yang memadai yang dimulai sejak bayi dan anak-anak. Nah, jadi tadi adalah sedikit penjelasan dari definisi kesehatan reproduksi. Nah, selanjutnya, selain dari ada definisi kesehatan reproduksi juga, teman-teman, di sini juga ada definisi dari kesehatan reproduksi remaja. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu dari definisi kesehatan reproduksi remaja atau dari definisi remaja? Ada yang tahu? Nah, baik teman-teman, di sini ada definisi dari remaja, yaitu adalah masa transisi antara masa anak dan masa dewasa, di mana terjadi pacu growth spurt, timbul ciri-ciri seks sekunder tercapai, fertilis, dan terjadi perubahan psikologik serta kognitif. Nah, ini menurut Sydney Ginningsih pada tahun 2004. Nah, selain itu juga ada masa remaja. Nah, jadi untuk definisi masa remaja ini adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis. Nah, jadi untuk masa remaja ini juga akan dimulai pada usia 10 sampai 19 tahun. Nah, ini adalah suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut masa pubertas. Nah, ini menurut dari Widya Stuti pada tahun 2009. Nah, baik teman-teman, selain itu juga di sini ada tumbuh kembang remaja. Nah, jadi untuk tumbuh kembang remaja ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada perubahan fisik, terus yang kedua ada perubahan emosional. Nah, buat teman-teman di rumah, ada yang tahu gak apa saja nih perubahan fisik pada remaja? Ada yang tahu?
Boleh ya yang tahu seperti biasa, tolong di komen di kolom komentar. Nah, jadi untuk perubahan fisik yang cukup menyolok terjadi ketika remaja baik perempuan dan laki-laki memasuki usia antara 9 sampai 15 tahun. Nah, jadi pada saat itu mereka tidak hanya tumbuh menjadi lebih tinggi dan lebih besar saja, akan tetapi juga terjadi perubahan-perubahan di dalam tubuh yang memungkinkan untuk bereproduksi. Nah, jadi untuk perubahan dari masa kanak-kanak menuju dewasa atau sering dikenal dengan istilah masa puberitas ditandai dengan datangnya menstruasi pada perempuan, dan untuk laki-laki itu akan mengalami mimpi basah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di bawah ini ada tabel perubahan fisik pada remaja. Nah, jadi untuk perempuan di sini untuk perubahan fisiknya yang pertama mulai tumbuh payudara. Nah, jadi payudaranya tuh tumbuh menjadi besar. Ya. Nah, terus di sini yang kedua untuk perempuan ini panggulnya juga mulai melebar dan membesar. Nah, selanjutnya mengalami menstruasi atau haid. Nah, terus adanya tumbuh bulu-bulu halus di sekitar ketiak dan kemaluan. Nah, selanjutnya juga ada kulit dan rambut mulai berminyak. Ya, nah terus untuk selanjutnya juga di sini ada keringat bertambah banyak. Pasti teman-teman suka ngerasa kayak berkeringat terus kan ya? Ya, setelah usia dari 10 sampai 19 tahun ya. Nah, itu berarti kalian sudah masuk ke masa remaja. Seperti itu. Nah, terus untuk lengan dan tungkai bertambah panjang, dan untuk tangan dan kaki bertambah besar. Dan selanjutnya juga di sini ada tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar sehingga tidak terlihat seperti anak kecil lagi. Nah, jadi jangan pengen disebut jangan mau disebut anak kecil lagi kalau udah usia 10 sampai 19. Kalau enggak udah mengalami perubahan fisik pada perempuan seperti itu ya. Nah, terus pantat juga berkembang dan lebih besar seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan fisik remaja pada laki-laki. Yang pertama, tumbuh bulu-bulu halus di sekitar ketiak, janggut, terus ada di kumis dan kemaluan laki-laki. Nah, terus yang kedua ada perubahan suaranya. Nah, yang tadinya suaranya mulus jadi besar sepertinya. Nah, selanjutnya di sini juga ada mulai diproduksinya sperma pada waktu-waktu tertentu atau mengalami mimpi basah. Nah, terus selanjutnya di sini ada tubuh bertambah berat dan tinggi. Jadi keker gitu ya, jadi bugar seperti itu. Nah, terus untuk keringat juga bertambah banyak. Terus untuk kulit dan rambut mulai berminyak, dan lengan dan tungkai kaki bertambah panjang, dan untuk tangan dan kaki bertambah besar. Nah, selanjutnya juga untuk pundak dan dada bertambah besar dan bidang kalau laki-laki ya. Dan laki-laki juga akan dalam perubahan fisiknya juga ada salah satunya yaitu akan bertumbuhnya jakun dan suaranya lebih besar, dan untuk penis dan buah jakarnya juga bertambah besar. Seperti itu ya teman-teman. Nah,
selain dari adanya perubahan fisik, di sini juga ada perubahan emosional. Nah, jadi untuk perubahan emosional ini untuk masa remaja bisa dibedakan menjadi beberapa macam. Nah, jadi yang pertama ini ada masa remaja awal. Nah, untuk masa remaja awal ini yaitu dimulai dari usia 10 sampai 13 tahun. Nah, untuk perubahan emosionalnya ini beda-beda untuk masa remaja awal dan untuk masa remaja tengah, untuk masa remaja akhir ini itu berbeda-beda untuk perubahan emosionalnya. Yang pertama di sini untuk masa remaja awal terlebih dahulu yaitu yang dialami pada usia 10 sampai 13 tahun ini akan mengalami transisi dari anak remaja. Nah, selanjutnya dia akan mengalami masa pubertas dan di sini selanjutnya ada tantangan otoritas seperti orang tua dan anggota keluarga lainnya. Nah, terus di sini juga mulai nih tidak suka diperlakukan seperti anak-anak. Nah, terus dia juga menginginkan privasi. Nah, terus selanjutnya sulit berpikir abstrak dan selanjutnya ada mencoba membuat banyak keputusan dan berubah-ubah moodnya, tampak dan memang merasa lebih dekat dengan teman sebaya daripada orang tuanya. Kalau masa remaja awal ini kebanyakan anak remaja pada usia 10 sampai 13 tahun ini akan mengalami tampak dan merasa lebih dekat dengan teman sebaya seperti curhat juga cinta-cintaan misalnya ke temannya, seperti itu kan. Kayak dia punya masalah pasti dia lebih dekatnya tuh sama teman sembayanya, bukan sama orang tuanya, seperti itu. Terus mulai berhubungan dengan lawan jenis seperti kayak dia taksir atau gimana gitu ya. Kalau suka mah gak apa-apa, yang penting gak boleh pacaran, seperti itu ya. Nah, terus untuk mulai terjadi perubahan tubuh ya. Di sini juga ada kritis terhadap penampilan dan selanjutnya ada perhatian terhadap menstruasi, terus ada mimpi basah, masturbasi dan ukuran payudara maupun penis. Nah, ini juga mungkin melakukan masturbasi membandingkan tubuh sendiri dengan teman sebayanya. Ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada perubahan fisik atau perubahan emosional ya. Maaf ya. Ini ada perubahan emosional pada masa remaja tengah. Nah, jadi untuk pada masa remaja tengah ini yaitu pada usia dimulai pada usia 14 sampai 16 tahun. Nah, yang pertamanya itu akan berubahnya emosional yang terhadap esensi remaja itu kuatnya pengaruh kelompok sembaya, terus menjauh dari orang tua dan cenderung mendekati teman sebayanya. Ya. Nah, di sini juga ada mulai mengembangkan sistem nilai sendiri, mulai membandingkan pikiran abstrak, terus mulai merespon berdasarkan analisa konsekuensi, dan terus ada memiliki perasaan yang mempengaruhi perilaku tapi bukan mengendalikan. Nah, selanjutnya juga suka berkelompok dengan sebaya daripada sama keluarganya ya. Nah, terus di sini ada mulai menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis, kayak dia menumbuhkan rasa cinta gitu ya. Tapi boleh untuk menyukai seseorang itu wajar, akan tetapi untuk pacaran itu tidak wajar. Seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya di sini tidak terlalu perhatian terhadap tampilan tubuh.
dan lebih tertarik pada hal-hal yang menarik. Selanjutnya juga di sini menunjukkan peningkatan pada ketertarikan seksual. Nah, terus tampak dan merasa ingin mencari identitas sendiri atau identitas diri. Dan di sini juga ada keinginan untuk berkencan atau tertarik pada lawan jenis. Pasti ada kan ya kalau kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus di sini juga mungkin mulai mencoba hubungan seksual, terus timbul perasaan cinta yang mendalam, kemampuan berpikir abstrak makin berkembang, terus adanya berhayal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga ini ada masa remaja akhir. Nah, untuk masa remaja akhir ini yaitu dimulai dari usia 17 sampai 19 tahun. Nah, jadi untuk perubahan emosionalnya sendiri yang pertama itu transisi ke masa dewasa, betul itu ya. Terus ada asumsi peran orang dewasa. Jadi di sini mulai bekerja atau meneruskan pendidikan. Jadi udah berpikir ya. Jadi kayak udah berpikir ke depannya mau gimana. Udah bisa memilih. Nah, terus bisa memasuki kehidupan dewasa, terus bergabung dengan keluarga sebagai orang dewasa baru. Terus di sini mahir berpikir abstrak ya, kayak mikirin kuliah tuh ya, banyak tugasnya, sudah mahir berpikir abstraknya ya. Nah, terus untuk menunjukkan perkembangan dan pemecahan masalah. Nah, di sini juga mampu memecahkan konflik sendiri ya. Terus di sini juga ada berkurangnya pengaruh sebaya untuk membuat keputusan dan nilai-nilai. Dan selanjutnya di sini hubungan individual bukan sekelompok sebaya. Nah, selanjutnya nyaman dengan tampilan tubuh, terus menerima penampilan perorangan. Nah, selanjutnya juga di sini mulai membina hubungan serius. Jadi tidak main-main lagi ya. Nah, terus selanjutnya juga di sini ada menampakkan pengungkapan kebebasan diri dan dalam mencari teman sebaya lebih selektif atau memiliki citra kayak gambaran, terus keadaan dan perasaan terhadap dirinya. Nah, misalnya kayak ya, jadi kita tuh bisa memilih gitu yang bisa cocok sama kita gitu, cocok kayak seperti sifat kita, sikap kita gitu, sefrekuensi lah ya, bisa disebut itu. Terus selanjutnya di sini dapat mewujudkan perasaan cinta. Baik teman-teman, itulah beberapa perubahan emosional dari masa remaja. Nah, jadi untuk masa remaja ini bisa dibedakan kan? Ya, jadi ada 3 macam. Nah, jadi dari masa remaja awal, adanya masa remaja tengah dan remaja akhir. Nah, semoga setelah kalian mendengarkan atau memperhatikan edukasi dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menambah ilmu ya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan di hati dan ada sedikit kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga kalian sukses semua ya, dan bisa menjaga diri masing-masing. Nah, baik, di sini saya izin mengundurkan diri. Terima kasih banyak untuk tontonannya atau sudah menonton channel saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.